Ya, oke guys, ya, baik lagi sama gue ya, karena data agak bisa bohong ya. Oke, cek, mana aku cek audio, cek, 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 cek. Oke, ya hari ini tuh udah Rabu sih sebenarnya, Rabu 3 April 2024. Kemarin tanggal 2 IHSG dalam posisi ya naik tipis, meskipun sempat ngedrop di awal ya. Nah, oke. Hari ini gue pengen bahas, sorry, ya, dolar yang menguat ya guys ya. Dolar ya. Dolar tadi gue lihat udah 15.900 ya. Heeh. Dan apa artinya itu? Ya. Kenapa dolar menguat ya? Karena kalau yang dari gue baca yield obligasinya US tuh naik, John. Ya. Kenapa dia naik sekarang ada di angka ya 4 hampir 5%. Ya. Kenapa naik? Karena data ekonomi US meningkat, John ya. ISM manufakturnya itu dia meningkat lah. Nah, di sini nih. Ya. Indeks manajer pembelian manufaktur ISM yang secara tak terduga punya US naik dari 50 naik ke angka 50 dari 47 ya. Sehingga kasarnya ini menunjukkan data ekonomi US itu membaik. Nah, masyarakat jadi lebih percaya, John, ya, pada US sehingga mereka membeli dolar. Ya, karena membeli dolar, otomatis permintaan dolar itu jadi banyak, maka dolar jadi meningkat. Otomatis rupiah kita, mata uang lainnya termasuk banyak yang melemah, termasuk kita rupiah. Nah, kaitannya sama di dunia sama apa nih John ya? Ketika nanti dolar udah misalnya nyentuh 16.000 ya, itu kan akan menimbulkan masalah. Masalahnya itu di mana? Misalnya banyak perusahaan yang utangnya dalam jumlah dolar kan. Nah, mereka otomatis akan terbebani. Bayar utangnya jadi lebih gede. Demikian juga para importir. Ya, mereka akan import barang ke Indonesia jadi lebih mahal. Paham ya John ya? BI ini Bank Indonesia ini lebih suka menjaga stabil. Ya, ketimbang terjadi naik turunnya yang nggak stabil. Nah, bisa dikatakan dengan dolar yang mau tembus ke 16.000 ini pasti para petinggi BI lagi mikir sekarang. Ya, pasti mereka akan mikir sekarang nih. Ya, mau naikin suku bunga atau enggak? Nah, di sini ya. Tadi gue baca satu artikel di Bloomberg gitu ya, dalam bahasa Inggris, di mana salah satu ahlinya itu bilang kemungkinan nih Sentral Bank Indonesia secara tak terduga akan menaikkan suku bunga kita Indonesia. Ya, sekarang kan kita di angka 6% ya. Kemungkinan akan dinaikkan melihat kondisi kayak gini. Ya, kemungkinan akan berubah jadi 6,25 ya. Tujuannya apa, John? Tujuannya untuk menjaga rupiah stabil. Jadi terakhir di berapa kita 15.500 di reng-reng segitu ya. Nah, otomatis berita ini tidak di dunia saham akan ditanggapi negatif. Kira banyak investor cabut dulu nih, wait and see, cabut 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 duit ya. Jadi ke depan kemungkinan John lo akan banyak lihat crash dalam mungkin berapa minggu ke depan, sering crash lah kayak kemarin tuh. Dus ya, akan sering crash. Kayak BRI hari ini turun 5% ya, 4 persenan gitu ya. Nah, lu akan lebih sering lihat itu nanti ya. Eh kalau coba BI menaikkan suku bunga ya. Nah, ini tadi berita baru ya. BI enggan crack suku bunga, ekonom yakin rupiah masih akan redup. Ya, para ekonom yakin sih rupiah masih akan redup, tapi BI juga kayaknya masih mikir-mikir John mau crack suku bunga. Ya. Um, Oke, dengan ekonomi meningkat di US, maka inflasi itu susah dijinakan, John. Di US-nya sendiri itu jadi lebih susah dijinakan, ya John. Sehingga potensi dari US sendiri untuk menurunkan suku bunga itu udah lebih kecil daripada bulan-bulan sebelumnya, gue baca. Ya. Nah, dengan dolar yang mau 16.000,
Ini gua ingat ya kisah Oktober 2023 kemarin ya. Sekitar bulan-bulan inilah. Waktu itu BI kasih janji, gue masih ingat dia tidak akan naikin suku. Waktu itu posisi kita 5,75% suku bunga kita ya. Waktu itu BI kasih janji, kalau nggak salah, ya kasih janji bahwa tidak akan menurunkan suku bunga. Ya, sorry, tidak akan menaikkan ya. Tapi saat itu, ketika didiem-diemin kan, saat itu kan US baru naikin suku bunganya ya. Didiem-diemin dolar kita merangkak, John. Sorry, rupiah kita merangkak ke 16, hampir 16.000. Ya. Sehingga pada akhirnya BI pada Oktober ya kalau gue nggak salah waktu itu, dia akhirnya menaikkan suku bunga dadakan ke 6% akhirnya. Nah, kemungkinan ini akan terjadi lagi, bisa aja terjadi lagi, Jo. Bisa aja terjadi lagi. Dibilangnya tidak akan menaikkan, masih enggan ini ya, tapi bisa terjadi dadakan unexpectedly akan kembali menaikkan. Ya. Sebenarnya masalahnya bukan karena di dalam negeri kita sih so far ya inflasi masih 3% masih terkontrol. Sebenarnya bukan itu masalahnya, lebih ke US-nya sendiri ya, John. Kita urusannya sama US-nya. Ya nanti ke depannya dengan kalau misalnya suku bunga bener naik jadi 6,25% ya kemungkinan bunga KPR kan akan makin meningkat gitu kan. Bunga kredit ya kayak gitu. Terus ya untuk sektor properti masih kayaknya masih bakal tertekan gitu kan. Muslim masih bakal tertekan. Terus nah harga saham akan berjatuh-jatuhan biasanya, John. Nah, di situ adalah peluang. Nah, ini gue cuman bilang ya, investor itu harus bisa adaptasi sama situasi, John. Gimana lu cara dapat cuan di situasi, ya. Bukan malah menyalahkan situasi, ya. Gue ngeliat tuh kebijakan full call option kan, oh menyalah-nyalakan, padahal investor harus beradaptasi sama situasi. Bukan situasi yang mengikuti kemauan kita. Ya susah kalau situasi terus yang mengikuti kemauan kita, kapan majunya gitu kan. Nah, kalau memang suku bunga naik umumnya biasa laba perbankan juga akan naik ya. Biasa kan cicilan tambah gede kan. Biasanya itu ada hubungannya. Lumayan ada korelasi itu contoh. Nah, harganya biasanya akan jatuh. Nah, lu akan dapat harga saham banyak di harga murah seperti yang terjadi di 2022 ke 2023 kan. Laba perusahaannya naik tapi sahamnya rontok-rontok karena investor pada takut. Nah, itu peluang. Bisa jadi peluang. Nah, contoh juga ketika lu melihat kondisi seperti ini, lu tahu ekonomi US lagi meningkat ya. Wah, berarti segala sesuatu yang berbau ekspor tuh ke yang itu emiten yang ekspornya ke US tuh biasanya bakal cuan gede, permintaan banyak. Contoh yang terbaru apa? FWCT kan, FWCT tuh terbaru tuh. Dia kan impor kayu ke US kan. Permintaan lagi meningkat tuh 2 kuartal tuh. Ya makanya lu lihat nih arah 2 hari ya FWCT kan. Nah, ini contoh. Contoh aja ya. Kalau lu bisa beradaptasi sama situasi, lu bisa cuan gitu. Ya, kalau lu beradaptasinya bener. Nah, nah itu sih John. Kalau dari gue ya John ya. Jadi kemungkinan itu yang akan kita lihat dalam beberapa minggu ke depan ya. Jadi IHSG kemarin kan padahal udah 7.400 sudah mau tembus 7.500 ternyata batal ya. Nah, yang nggak masalah. Gue tetap bilangin emiten yang bagi dividen tetap bagi dividen, lo tetap bertumbuh. Yang nggak bagi dividen tetap nggak bagi dividen. Itu aja sih guys ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Ada data nggak bisa bohong.